aliran air. Nanti biasanya dia akan ngasih sinyal ke MCFA bahwa ada terjadinya sprinkler yang ini pecah atau seperti itu, bahwa ada terjadinya aliran yang mengalir melalui si temperature tersebut. Karena BCV biasanya kan di standby open ya teman-teman ya. Maka nanti setelah itu karena tekanannya berkurang ya teman-teman ya, maka dia akan memanggil si joki teman-teman. Nah, joki manggil terus dia melalui PRV ya teman-teman ya. Nah, jadi tekanan yang tadi 10 diturunin menjadi 5 bar, dia melalui BCV ya teman-teman ya. Nah, setelah itu airnya mengalir secara terus menerus teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ketika tekanannya ini masih kurang ya teman-teman, kembali lagi di channel saya Engineer TV. Di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang sistem kebakaran pada gedung bertingkat ya teman-teman ya. Nah, sebenarnya video kemarin udah ada ya di playlist saya, cuma saya sedikit reminder aja teman-teman ya. Nah, jadi di sini udah ada, kita masuk ke pembahasan ya teman-teman ya. Ini ada gambarnya. Oke, jadi saya jelasin sedikit. Nah, di sini ada dua sumber ya teman-teman ya. Yang pertama recycling dan PDAM. Jadi sumber ini yang nanti larinya ke tangki teman-teman. Jadi recycling ini adalah olahan air yang biasanya diolah kembali seperti limbah ya teman-teman ya, air kotoran manusia yang nanti diolah kembali ya. Jadi sekiranya udah bersih akan dimasukkan kembali menuju ke tangki pemadam kebakaran. Kemudian ada PDAM ya. PDAM ini kita anggap aja sebagai backupan ya, atau ketika recycling tidak bisa maka si PDAM ini bisa dibuka. Nah, jadi segitiga ini apa artinya adalah valve. Kita anggap aja ini valve ya teman-teman ya. Nah, serta arah aliran air tersebut. Nah, jadi di tangki ini ya, tangki tangki fire pump ini ya, di sini ada 4 sumber teman-teman yang masuk. Yang pertama untuk urutan ketiga adalah pipa dari safety valve. Jadi ketika tekanan berlebih teman-teman ya, maka nanti safety valve akan open otomatis karena contoh tekanannya itu lebih besar daripada si tekanan pompa, seperti contoh seperti itu ya. Kemudian di yang nomor 4 ini adalah si bypassnya si safety valve. Jadi ketika safety valve-nya merusak ya teman-teman, atau ada masalah atau ada maintenance, maka nanti si teman-teman bisa buka si valve-nya tersebut ya teman-teman ya. Nah, kalau kita bahas tentang masalah tangki ya teman-teman ya, nanti di sini ada WLC ya teman-teman ya. Kemudian ada floating valve. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi biasanya untuk standarnya si tangki ini ya teman-teman, ada manhole-nya ya, ada ladder ya atau tangga monyet ya yang biasa teman-teman sering cek untuk tangki tersebut. Kemudian ada pipa ventingnya teman-teman ya. Kemudian ada level indikator ya contohnya. Kemudian ada biasanya ada ini pipa ventingnya teman-teman ya. Nah, terus seperti itu teman-teman. Nah, untuk keluarannya ini atau outletnya ini ada 3 teman-teman. Jadi 3 ini yang pertama, satu larinya ke pompa joki ya dengan masing-masing pipa. Kemudian yang kedua lari ke pompa elektrikal ya teman-teman ya. Dan yang ketiga adalah pompa diesel. Jadi di mana pompa ini dia bekerja ya dengan daya masing-masing. Yang kita tahu yaitu adalah pompa diesel, dia bekerja dengan yaitu adalah dengan ini, dia tidak menggunakan listrik ya teman-teman ya, dia menggunakan bahan bakar sendiri ya. Nah, jadi untuk instalasi ini biasanya ada strainer ya teman, ada check valve, ada valve ya teman-teman ya, ada pressure gauge ya masing-masing si pipa tersebut teman-teman, dengan cara yaitu biasanya untuk pompa ini bekerja dimulai dari si pompa joki ya teman-teman tahulah, kemudian elektrikal, dan kemudian yaitu diesel. Nah, dari sini dia masuk ke header teman-teman ya. Nah, tadi kan 2 ini udah selesai nih. Nah, nanti yang ketiga ini dia larinya ke, teman-teman bisa lihat ya, kita urutin. Nah, dia larinya ke hydrant pilar ya, PRV. Kemudian dia larinya ke IHB ya, indoor hydrant box, yang di dalamnya kita tahu sendiri ada 2 cabang nanti, pipa 1,5 sama pipa 2,5. Biasanya pipa 1,5 itu untuk gedung sendiri teman-teman ya. Terus yang pipa 2,5 itu untuk damkar. Jadi nanti dimasukin tuh selangnya itu teman-teman yang 1,5. Kalau yang 2,5 biasanya si damkar untuk injek. Nah, kemudian yang urutan ke 4 ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Jadi urutan keempat itu nanti dilarinya ke ini sprinkler ya teman-teman ya. Jadi dia melalui PRV dulu sama kayak si hydrant pilar ya teman-teman. Jadi PRV ini dia berfungsi sebagai ngereducing tekanan teman-teman. Jadi dari contoh kita anggap tekanan dari si pompa itu, tekanannya itu inletnya 10 ya teman-teman. Nanti si PRV-nya ini kita bisa setting mau keluaran berapa. Contohnya keluarannya 5 bar atau 4 bar seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti ada perhitungannya juga teman-teman ya. Biasanya kita anggap tinggi ini dulu. Kita hitung yang paling atas dulu teman-teman ya. Itu berapa bar.
Nah, setelah itu nanti dia melalui MCV ya, main control valve ya. Nah, kemudian biasanya nanti di MCV itu ada flow switch ya, ada alarm gong ya. Nanti dia memberitahukan ketika ada aliran air yang melalui si PRV tersebut ya. Kemudian nanti ada main stop valve ya, ada wet alarm valve juga teman-teman, seperti itu. Nanti dari sini nanti dia masuk ke BCV, branch control valve. Nah, nanti dari BCV ini nanti dia masuk ke temper switch ya teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus yang kelima nih, yang kelima itu dia biasanya lari ke seamless connection. Jadi nanti ketika ini fungsinya untuk damkar biasanya, untuk masukin air ke dalam si tangki kita, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini ada OHB ya, outdoor hydrant box, yang nanti larinya keluar nih, yang ke nomor 6 seperti itu. Nah, oke. Sekarang di sini juga ada air vent ya, teman-teman. Jadi ketika ada udara terjebak, maka dia akan membuang secara otomatis ke titik akhir atau titik paling atas. Nah, sekarang kita tes simulasi ya, teman-teman ya. Kita anggap di lantai 2 ini terdapat kebakaran atau head sprinkler ini pecah. Diakibatkan terjadi kena benturan ya, benda tajam. Maka karena aliran airnya berjalan ya teman-teman, maka si temper switch ini dia ngebaca bahwa ada aliran air. Nanti biasanya dia akan ngasih sinyal ke MCFA bahwa ada terjadinya sprinkler yang ini pecah, atau seperti itu, bahwa ada terjadinya aliran yang mengalir melalui si temper switch tersebut. Karena BCV biasanya kan di standby open ya teman-teman ya. Maka nanti setelah itu karena tekanannya berkurang ya teman-teman ya, maka dia akan memanggil si joki teman-teman. Nah, joki manggil terus dia melalui PRV ya teman-teman ya. Nah, jadi tekanan yang tadi 10 diturunin menjadi 5 bar, dia melalui BCV ya teman-teman ya. Nah, setelah itu airnya mengalir secara terus menerus teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ketika tekanannya ini masih kurang, maka nanti electrical akan ngebantu dorong, seperti itu teman-teman. Nah, contoh kalau udah pecah kayak gini teman-teman, nanti jangan lupa teman-teman tutup dulu nih BCV-nya ya teman-teman ya. Teman-teman nanti tinggal ditanggulangi aja titik mana yang pecah atau titik mana yang sudah sprinkernya yang tidak bisa dipakai ya, nanti baru diperbaiki. Jangan lupa teman-teman nanti sisa airnya di drain, seperti itu teman-teman. Nah, nanti kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin nanti ada pertanyaan, tinggal isi aja di kolom komentar, nanti kalian coba saya bantu jawab. Nanti kalau teman-teman kalau ada salah yang masih kurang, nanti teman-teman tinggal tambahkan aja di kolom komentar. Cukup sekian dari video ini, salam engineer.